Setelah bertahun-tahun dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Palembang mengenai bagaimana jadinya nanti pembangunan Pasar Cinde setelah dipugar begitu dalam tanda kutip. Lalu seperti apa Pasar Cinde riwayat Mukini? Itulah tema perbincangan kita di Liputan Metropolisian untuk edisi kali ini. Telah tersambung melalui sambungan virtual. Ada koordinator komunitas Save Cinde, ada Mbak Retno Purwanti melalui sambungan virtual. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Mbak Retno. Selamat siang Risa dan Bapak Ibu Halo, assalamualaikum. pemirsa Parti semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Selamat baik. siang. Baik, Mbak Retno, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian. Tadi suara Anda sempat hilang, tapi sudah ada lagi. Oke, Mbak Retno, Oke, siap. kita akan memulai perbincangan ya, untuk mengawali perbincangan kita terkait dengan Pasar Cinde riwayat Mukini, itu tema kami. Kami ingin mungkin memulai dari perbincangan kita hari ini, Mbak Retno, selaku koordinator komunitas Iya. Save Cinde ya. Nah, Anda melihat Iya, atau mengikuti perkembangan dari mulai, kalau tidak salah itu di tahun 2018 begitu ya, untuk adanya 2016 pembongkaran kalau Cinde Cinde yang ya. harusnya dibangun. Tapi sampai hari ini seperti apa? Silakan, Mbak Retno. Eh, Ini Kak, gini, sekarang saya tidak ada di Palembang begitu ya. Jadi dan Pasar Cinde ini bukan dari 2018, saya kira ininya kasusnya muncul itu sudah dari tahun 2016 gitu ya. Ininya dari dulu kami komunitas Pasar Cinde ini kenapa terbentuk itu karena dulu kan memang itu ada isu mau ada pembongkaran gitu kan, Pasar Cinde mau dirobohkan, mau dibuat pasar modern baru begitu loh. Makanya komunitas Save Cinde ini bergerak. Tahun 2018 itu justru sebenarnya bukan awal untuk pembangunan Pasar Cinde barunya, tapi ya iya justru awal mangkrak. Jadi kurang tepat kalau itu baru mulai tahun 2018 gitu. Karena 2018 itu justru saat itu digadang-gadang justru sudah selesai gitu. Jadi saat perhelatan Asian Games yang bulan November waktu itu, jadi udah tampil bangunan megah yang terkoneksi dengan LRT gitu ininya. No, Mbak Retno, saya Ya. potong dulu. Kita coba flashback Oke. ya. Tadi Mbak Retno mengatakan di tahun 2016, padahal ya udah hampir Ya. udah 9 tahun artinya ya pembangunan dari mulai pembongkaran sampai dengan sekarang, naik mangkrak iya. sampai sekarang. Justru 2018 adalah awal mangkrak. Anda selaku koordinator Save Cinde pada saat itu, Mbak, coba kita flashback di tahun 2016 lalu. Apakah memang sudah ada pergerakan dari komunitas Anda begitu untuk mengkhawatirkan bahwa hal ini bakal terjadi, atau ada yang ditakutkan saat itu, Mbak Retno, atau sudah disampaikan? Oh ya sudah lah, sudah panjang pergerakan kami itu sampai tahun 2018 itu akhirnya memang sebelum mangkrak itu ya kami kan akhirnya karena pergerakan kami dari tahun 2016 sampai 2017 itu kan nggak ada progres ya. Kami tetap bergerak waktu itu melalui demo lah, kemudian melalui persuratan dan segala macam, kemudian pertemuan saya juga sering tampil yang entah di Tepal TV, kemudian saluran yang lainnya juga di media-media online maupun di podcast, kemudian di radio. Itu saya suarakan mewakili teman-teman komunitas di sana gitu untuk agar Pasar Cinde ini tetap dipertahankan. Bahkan kami juga mendorong agar tim TACB. Kebetulan saat itu posisi saya juga TACB Kota Palembang begitu loh. Jadi saya juga menggerakkan agar saat itu Pasar Cinde ditetapkan sebagai cagar budaya begitu, dan itu memang puncak perjuangan kami di sana. Akhirnya kan tahun 2017 saya kalau nggak salah bulan Maret gitu ya. Itu akhirnya bisa ditetapkan Pasar Cinde itu sebagai bangunan cagar budaya Kota Palembang gitu loh. Meskipun akhirnya dihancurkan. Baik. Mbak Retno, ini sebagai salah satu heritage yang Anda katakan tadi agar tetap terjaga. Artinya di tahun 2016 lalu pada saat sebelum pembongkaran dari komunitas Anda bersama rekan-rekan Anda lainnya sudah melakukan forum diskusi di berbagai tempat. Hasilnya seperti apa, Mbak? Iya. Mengapa tetap akan adanya pembongkaran? Apakah memang ada penolakan saat itu? Dan mengapa tetap dilanjutkan begitu untuk pembongkaran Pasar Cinde hingga akhirnya mangkrak hingga saat ini? Nah, kalau soal itu harus ditanyakan ke pemerintah begitu.
karena saat perjuangan kami sudah sampai ditetapkan itu sebenarnya kan udah selesai ya gitu, sudah selesai, tapi dalam tanda kutip tentu saja. Tapi karena kami melihat ini ada tanda-tanda juga pemerintah itu kekeh mau menghancurkan gitu kan, akhirnya kami juga ini bersurat ke presiden gitu. Presiden kemudian ditembuskan ke berbagai macam kementerian. Saya lupa ya. Ya hasilnya kan akhirnya kan tim dari Jakarta turun langsung ke Pasar Cinde waktu itu. Dari Jakarta, dari Jakarta, akhirnya kan kemudian juga bertemu langsung dengan gubernur, dan kami waktu itu tim dari Jakarta itu kemudian bertemu gubernur di Gria Agung saat itu, dan saya juga ada di situ. Tapi kan ya waktu itu kan Pak Gubernur tetap kekeh bahwa itu tetap harus dibangun untuk ya itulah agar menjadi pasar modern yang pertama dan langsung terintegrasi dengan RRT, dan itu nanti akan menambah daya tarik wisatawan, apalagi saat itu ada perhelatan ASEAN Games kan, Palembang jadi salah satu jadi tuan rumahnya kan saat itu selain Jakarta begitu. Baik. Nah waktu itu saya di hadapan tim dari Jakarta yang dikirim oleh presiden itu, dihujat saya sama gubernurnya gitu ini ya. Tapi ya saya nggak masalah, waktu itu kan saya dituduh menghalangi pembangunan lah, inilah pokoknya hal-hal yang jelek, ya nggak apa-apa lah, diterima gitu. Baik. Ini kan kadung ya, Mbak Retno, ini kadung ibarat saya pakai analogi nasi sudah menjadi bubur begitu ya, di mana Pasar Cinde saat ini sudah benar-benar luar biasa mangkrak dan sangat memprihatinkan, dan kita miris begitu melihatnya. Nah, what next gitu Mbak Retno sebagai koordinator SEP Cinde? Apa yang kira-kira Anda bisa tawarkan atau Anda usulkan kepada pemerintah agar tetap bisa menyelamatkan Pasar Cinde yang kita tahu ini merupakan pasar bersejarah yang di Palembang, yang merupakan salah satu heritage budaya juga? Ini sebenarnya gini, Pasar Cinde ini harus dihapus dulu ya, ini dari bangunan cagar budaya ini, karena kan bangunannya sudah nggak ada begitu, harus dihapus, dan itu harus dilakukan kajian. Kemudian sekarang ini yang tersisa kan hanya berapa tiang di depan itu ya Kak, ininya, dan kondisinya udah nggak bagus lah ininya. Nah itu sebenarnya tahun 2022 begitu gitu, waktu itu Pak Gubernur Herman Deru itu memanggil ini ya, teman-teman dari Ketua IAI, Ikatan Arsitek Indonesia begitu, yang kebetulan juga anggota komunitas SEP Cinde, yang itu minta saran dan pendapat gitu, gimana saya ingin Pasar Cinde ini kembali dibangun, hanya saja kan kalau untuk nah ini bagusnya seperti apa begitu loh ininya, bagusnya seperti apakah kita kembalikan seperti semula, seperti dulu lagi begitu, tapi ya dengan material baru tentu saja, atau bagaimana begitu. Nah seingat saya waktu itu kami itu ya IAI dan komunitas SEP Cinde itu memberikan 3 opsi begitu loh, 3 opsi pilihan gitu ininya ya. Aduh, saya lupa ya, tapi salah satunya begini, boleh dibangun ulang seperti aslinya, tentu saja dengan ini ya, dengan data yang lengkap gitu loh, dengan kajian yang ada gitu. Nah masalahnya gitu, pemerintah punya nggak data struktur? Nah, kalau struktur bangunannya sih banyak ada ya gitu, cuma ininya misalnya komposisi bangunannya, kalau ukurannya ada, teman-teman ada, karena itu Pasar Cinde itu udah menjadi bahan disertasi, menjadi bahan tesis, itu lengkap saya kira minnya. Baik. Nah yang pertama, kalau itu dikembalikan seperti yang awal, seperti semula begitu dengan nah ini dananya siap atau tidak begitu loh. Salah satu opsinya itu yang saya ingat ini. Saya ingin kembali tadi statement Anda mengatakan bahwa kita hapus dulu begitu, bahwa ternyata heritage ini sudah nggak bisa dikatakan lagi Pasar Cinde ini merupakan heritage karena bangunannya sudah
Iya ornamen sudah asli nggak ya, ada. ya otentikasi dari Iya, bangunannya udah hilang begitu. Artinya kita tidak bisa mengatakan betul. bahwa pasar bersejarah lagi ya, begitu ya Mbak Retno. Udah tidak ada lagi sisa-sisa ya. Oh, tidak bisa dikatakan karena kan penetapan sebagai cagar budayanya kan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, Dan kalau bangunannya sudah bangunannya hilang. udah hilang kan ini Baik. harus dihilangkan. Baik, artinya Paling yang bisa kalaupun kita tetapkan sebagai situs. baik, artinya Situs Mbak Retno Pasar kalaupun Cinde. Mbak Retno artinya kalaupun nanti akan dibangun seperti semula, ini tentunya tidak bisa dikatakan cagar budaya lagi ya, sekali lagi ya. Ya Kita konfirmasi. nggak bisa Baik. karena itu Nah, bangunan baru nggak bisa. Baik, Mbak Retno, tadi kan Anda sudah mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Gop ya pada saat itu Herman Deru tentunya ya di tahun 2022 lalu mengundang, tadi Anda mengatakan ada arsitek juga, kalau tidak salah juga dia mengundang Ridwan Kamil ya yang juga ikut mengusulkan untuk dia bisa menjadi salah satu yang memberikan sumbang saran ya atau dijadikan ini ya, maksudnya konsultan untuk pembangunan Pasar Cinde. Nah, Anda mungkin bisa memberikan kesimpulan begitu ya. Artinya ada good willing artinya dari pemerintah yang saat itu dan saat ini juga masuk periode kedua Pak Herman Deru. Artinya kita optimis bahwa Pasar Cinde akan dilanjutkan pembangunannya, Mbak Retno, menurut Anda? Enggak gini, justru yang menjadi kekhawatiran kami saat itu karena justru penunjukan Ridwan Kamil ini sebagai konsultan gitu. Kenapa kami khawatir? Karena Pak Ridwan Kamil ini kan arsitek yang futuristik begitu loh ininya, dan kami justru khawatir kalau itu mau dibangun ulang justru nanti bangunannya justru bangunan modern ya. Yang kami khawatirkan justru itu dulu waktu, makanya kami memberikan 3 opsi itu begitu ininya. Baik. Teman-teman IAI dan juga teman-teman pasar komunitas Pasar Cinde gitu ininya. Pertanyaan saya justru kami nggak ini khawatir. Oke, justru khawatir kalau seandainya dijadikan modern. Tapi kan tadi sudah Anda katakan juga ada opsi yang ada yang tuntut bahwa tetap akan dibangun namun tetap tidak menghilangkan ornamen aslinya. Nah, kalau seandainya saat ini ya, kita bicara saat ini dan ke depannya, menurut Mbak Retno, apakah yang harus dilakukan tentunya oleh pemerintah agar kisruh akan pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini akan segera selesai begitu dan ada secara real begitu ya, kita akan melihat bahwa pembangunan Pasar Cinde ini akan benar-benar nyata akan dibangun. Nah, seperti apa tuntutan Anda bersama teman-teman? Yes. Gini, sebenarnya komunitas kami itu dari dulu kan nggak menolak pembangunan ya, dan kami juga sudah memberikan solusi dengan memberikan desain gambar arsitektur yang itu tetap mempertahankan Pasar Cinde yang lama, kemudian yang Aldiron Palsa itu juga tetap berdiri begitu. Jadi Pasar Cinde yang lama itu ada di bagian depannya begitu loh. Jadi kami tuh tidak menentang untuk itu begitu loh ininya. Jadi kemudian kalau sekarang pemerintah misalnya entah Pemkot entah Pemprov itu mau membangun kembali gitu, ya saya sih kami berharap gitu itu didiskusikan bersama lah, dan sekarang gitu di Palembang di Sumatera Selatan kan ada Balai Pelestarian Kebudayaan itu lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemanfaatan benda-benda cagar budaya dan pengembangan gitu loh. Harus dikonsultasikan kepada mereka dulu begitu ininya. Sertakan nggak Mbak badan tadi sejauh ini Mbak Retno? Badan itu kan baru mulai operasional baru tahun kemarin ya, ininya baru. Kalau dulu artinya belum diikutsertakan ya. Balai Pelestarian Cagar Budaya ada di Jambi. Baik. Jadi harus diikut sertakan mereka. Kan kalau kita bicara save Pasar Cinde kan tidak hanya pasarnya begitu, tapi ada pasar beserta orang-orang yang ada di dalamnya dan komunitas yang ada di dalamnya, masyarakat di dalamnya. Salah satunya pedagang yang tentunya ini juga menanti-nanti ya seperti apa akhirnya Pasar Cinde ini. Nah, kalau yang Anda amati dan Anda ikuti monitor, mungkin Anda bisa menyuarakan apa yang dirasakan oleh para pedagang dan apa yang diharapkan oleh para pedagang saat ini. Gini ya, kalau para pedagang itu dulu justru sebenarnya kami rangkul, tapi mereka justru nggak mau begitu ininya. Karena kami memberikan pemahaman bahwa kalau mereka
mempertahankan pasar Cinde, justru mereka nggak akan tergusur begitu. Tapi kan mereka justru nggak percaya begitu. Jadi kan mereka justru memusuhi kami ini saat Oh, itu. kalau sekarang Mbak, Jadi kalau sekarang sekarang saya tidak bisa menyuarakan suara pedagang karena tapi ada nggak yang bagaimana mereka kami bisa datang? Ada nggak? menyuarakan suara pedagang kalau Tapi mereka ada nggak dulu dari menolak pedagang yang kami datang gerakkan? ke Anda gitu, ke komunitas Save Pasar Cinde, ada nggak Mbak? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali ada. ya? Baik, baik, Nggak baik. ada. Justru Baik. kami dulu kan masuk ke para pedagang ini memang ada beberapa ya yang ini. Ya ini mereka juga kalau saya sih maunya seperti ini. Tapi suara yang seperti itu kan kalah banyak dengan yang memang menginginkan itu ada bangunan modern gitu Baik, loh. artinya ada Apalagi terus pro dan waktu itu kontra kan lah ya. justru Baik, artinya justru ada yang yang setuju, ada yang tidak membayar setuju. DP. Yang Baik. membayar DP itu kan mayoritas bukan para pedagang yang ada di sana begitu. Baik, baik. Karena kan Tapi mereka kalau sekarang, dijanjikan akan Mbak Retno, direlokasi. tapi kalau yang sekarang Anda lihat atau Anda amati, seluruh pedagang satu suara nggak Mbak? Tetap ingin menjadikan pasar modern atau tetap ingin kembali seperti semula? Nah Kalau ini Anda tahu. yang saya tidak tahu ya karena kan Oke. saya udah dari tahun Berarti tidak 2022 mengikuti ya? nggak ada di Baik. Palembang Mbak lagi. Retno, Tapi kan baik, Mbak Retno, mohon mereka maaf. yang Sayang sudah sekali. tidak di Ya, Mbak di Retno, mohon Palembang maaf. ya nyesal. Ya, mohon maaf Mbak Retno, saya potong. Mohon maaf, durasi kita terbatas. Oke. Terakhir, Mbak Retno, mungkin Anda saya beri kesempatan untuk sekaligus memberikan harapan dan juga sebagai usulan, himbauan, begitu saran kepada pemerintah lagi-lagi gitu agar bisa menyelamatkan pasar baik. Cinde yang tentunya sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, apalagi terletaknya di tengah kota Palembang. Silakan, Mbak Retno. Ya, saya kira ini ya pasar Cinde ini bisa jadi kasus khusus dan bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan masyarakat Palembang gitu. Bagaimana kita kalau mau mempertahankan suatu bangunan dan apalagi itu bersejarah, kita harus satu suara, harus saling saling melengkapi, kemudian saling memperkuat dan satu suara gitu loh. Tanpa itu gitu ya kita akan kehilangan jati diri kita dan kita akan kehilangan identitas kita gitu loh. Dan ini tidak hanya terjadi untuk kasus pasar Cinde gitu. Situs-situs lain dari masa Sriwijaya juga seperti itu begitu. Jadi banyak situs-situs yang udah hilang gitu dan itu justru akan merugikan wong kita dewe gitu ininya karena tanpa bukti itu orang tidak akan pernah mempercayai cerita kita, sejarah kita. Saya kira itu aja gitu. Baik, Mbak Retno Purwanti, Terima kasih. koordinator Save Cinde yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang terima kasih atas pandangan dan tentunya usulan-usulannya ya. Semoga kita akan nantikan seperti apa nanti endingnya pasar Cinde ini. Semoga sehat selalu, Mbak Retno.